Hai, ketemu lagi sama aku Oka. Di video aku baca buku Harry Potter dan Piala Api. Kali ini aku mau baca chapter 10. Langsung mulai. Chapter 10, penganiayaan di Kementerian Sihir. Oke. Baru beberapa jam tidur, Mr. Weasley sudah membangunkan mereka. Dia menggunakan sihir untuk mengepak kedua kemah dan mereka meninggalkan bumi perkemahan secepat mungkin, melewati Mr. Roberts di pintu pondoknya. Mr. Roberts tampak bingung dan melambai kepada mereka seraya mengucapkan, "Selamat Natal." "Dia akan baik-baik saja," kata Mr. Weasley pelan sementara mereka berjalan ke tanah kosong. Kadang-kadang, kalau memori orang dimodifikasi, untuk sementara dia jadi bingung selama beberapa waktu. Apalagi yang harus dilupakannya hal besar. Mereka mendengar suara-suara tegang ketika mereka mendekati tempat Portkey, dan setiba di tempat itu mereka melihat segerombolan besar penyihir mengerumuni Basil. Pengurus Portkey semua mendesak ingin meninggalkan bumi perkemahan secepat mungkin. Mr. Weasley berunding singkat dengan Basil. Mereka bergabung dengan antrean dan berhasil mendapatkan ban bekas untuk kembali ke Bukit Stoneshed sebelum matahari terbit. Mereka berjalan melintasi Ottery St. Catchpole dan menyusur jalan setapak berembun menuju The Burrow. Dalam keremangan subuh, hanya sedikit sekali bicara karena mereka amat letih dan merindukan sarapan. Ketika berbelok di sudut dan The Burrow tampak, terdengar jeritan bergaung di jalan setapak. "Oh, syukurlah! Oh, syukurlah, syukurlah!" Mrs. Weasley, yang rupanya sudah menunggu mereka di halaman depan, berlari menyongsong mereka. Masih memakai sandal kamarnya, wajahnya pucat dan tegang. Tangannya mencengkram Daily Prophet yang tergulung. "Oh, Arthur, aku cemas sekali. Cemas sekali." Dia merangkul leher Mr. Weasley dan Daily Prophet terjatuh dari tangannya yang lemas ke tanah. Harry melihat kepala beritanya. "Teror di Piala Dunia Quidditch," lengkap dengan foto hitam putih tanda kegelapan yang berpendar di atas pepohonan. "Kalian tak apa-apa?" Mrs. Weasley bergumam hampa, melepaskan Mr. Weasley dan memandang mereka semua dengan mata merah. "Kalian tak apa-apa? Oh, nak!" Dan betapa herannya semua orang ketika dia menarik Fred dan George dan memeluk mereka begitu eratnya sampai kepala keduanya beradu. "Ach, Mam, kami tercekik nih." "Aku memarahi kalian sebelum kalian berangkat," kata Mrs. Weasley terisak. Itulah yang memenuhi pikiranku. Bagaimana kalau kau tahu siapa berhasil menangkap kalian dan kalimat terakhir yang ucapkan pada kalian adalah OWL kalian sangat tidak cukup tinggi. Oh, Fred, oh, George." "Sudahlah, Molly, mereka tak apa-apa," kata Mr. Weasley menghibur, melepaskannya dari si kembar dan membawanya ke arah rumah. "Bill," dia menambahkan pelan, "ambil koran itu. Aku ingin baca beritanya." Ketika mereka semua sudah berdesakan di dapur kecil itu dan Hermione telah membuatkan secangkir teh amat kental untuk Mrs. Weasley dan Mr. Weasley memaksa menuang sedikit whisky api tua Outgens ke dalamnya, Bill menyerahkan korannya kepada ayahnya. Mr. Weasley membaca halaman depan, sementara Percy ikut melihat dari balik bahunya. "Aku sudah menduga," kata Mr. Weasley berat. "Kesalahan besar kementerian. Pelaku tidak tertangkap, pengamanan longgar, penyihir-penyihir hitam berkeliaran bebas, aib nasional. Siapa yang menulis ini? Tentu saja, Rita Skeeter. Perempuan itu sentimen pada Kementerian Sihir," kata Percy berang. "Minggu lalu dia berkata kami membuang-buang waktu, bercekcok tentang ketebalan kuali, ketika seharusnya kami membasmi vampir. Padahal kan sudah jelas dikatakan di paragraf 12, petunjuk perlakuan terhadap non-penyihir sebagian manusia." "Tolong deh, Percy," kata Bill menguap. "Tutup mulutmu." "Aku disebut di sini," kata Mr. Weasley, matanya melebar di balik kacamatanya ketika dia tiba di bagian akhir artikel. "Di mana?" kata Mrs. Weasley yang tampak tersedak teh dan whiskinya. "Kalau aku melihatnya, aku akan tahu kau masih hidup." "Tidak menyebutkan nama,"
kata Mr. Weasley. Dengar ini. Kalau para penyihir yang ketakutan yang menahan nafas menunggu berita di tepi hutan, mengharapkan penentraman hati dari menteri sihir, mereka sangat kecewa. Seorang petugas kementerian keluar dari hutan beberapa waktu setelah kemunculan tanda kegelapan, mengatakan tak ada yang terluka, namun menolak memberikan informasi lebih jauh lagi. Apakah pernyataan ini cukup untuk meredam desas-desus bahwa beberapa tubuh disingkirkan dari dalam hutan 1 jam kemudian? Masih akan kita lihat lagi. Astaga, kata Mr. Weasley putus asa, menyerahkan surat kabar itu kepada Percy. Memang tak ada yang luka, aku mesti ngomong apa? Desas-desus bahwa beberapa tubuh disingkirkan dari dalam hutan. Nah, sekarang pasti akan ada desas-desus setelah dia menulis begitu. Dia menarik nafas dalam-dalam. Molly, aku harus ke kantor. Ini harus diluruskan. Aku ikut ayah, kata Percy sok penting. Mr. Crouch memerlukan semua stafnya, dan aku bisa memberikan laporan kualiku secara pribadi. Dia bergegas keluar dari dapur. Mrs. Weasley tampak sangat cemas. Arthur, kau kan sedang cuti. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kantormu. Pastilah mereka bisa menangani ini tanpa kau. Aku harus pergi, Molly, kata Mr. Weasley. Aku telah membuat keadaan bertambah buruk. Aku akan berganti memakai jubah dan berangkat. Mrs. Weasley, kata Harry tiba-tiba, tak bisa lagi menahan diri. Hedwig belum datang membawa surat untukku? Hedwig, nak, kata Mrs. Weasley tak berkonsentrasi. Belum, tak ada sama sekali. Ron dan Hermione memandang Harry ingin tahu. Dengan pandangan penuh kepada mereka, Harry berkata, boleh aku taruh barang-barang di kamarmu, Ron? Kurasa aku juga mau menaruh barang-barangku, kata Ron segera tanggap. Hermione? Ya, katanya cepat-cepat. Dan ketiganya meninggalkan dapur menaiki tangga. Ada apa, Harry? Tanya Ron begitu mereka sudah menutup pintu kamar Ron. Ada yang belum kuceritakan kepada kalian, kata Harry. Pada hari Sabtu pagi, aku terbangun dengan bekas lukaku sakit lagi. Reaksi Ron dan Hermione nyaris persis seperti yang dibayangkan Harry dalam kamarnya di Private Drive. Hermione terpekik kaget dan langsung memberikan saran-saran, menyebutkan beberapa buku acuan dan mengusulkan nama semua orang dari Albus Dumbledore sampai Madame Pomfrey, matron rumah sakit Hogwarts. Ron bengong. Tapi dia tidak ada di sana kan? Kau tahu siapa? Maksudku, terakhir kali bekas lukamu sakit, dia kan ada di Hogwarts. Aku yakin dia tidak ada di Private Drive, kata Harry. Tetapi aku mimpi tentang dia. Dia dan Peter. Kalian tahu Wormtail? Aku tak ingat seluruhnya sekarang, tapi mereka merencanakan membunuh orang. Sesaat tadi dia nyaris mengatakan aku, tetapi tak tega membuat Hermione lebih ketakutan lagi. Itu cuma mimpi, kata Ron menghibur. Cuma mimpi buruk. Ya, tapi apa benar cuma mimpi buruk? Kata Harry menoleh untuk memandang keluar jendela ke langit yang semakin terang. Aneh kan? Bekas lukaku sakit dan 3 hari kemudian pelahap maut berpawai dan simbol Voldemort muncul di langit. Jangan sebut namanya, Ron mendesis melalui giginya yang menggertak. Dan ingat apa yang dikatakan Profesor Trelawney? Harry meneruskan mengabaikan Ron. Pada akhir tahun ajaran lalu, Profesor Trelawney adalah guru ramalan mereka di Hogwarts. Ketakutan di wajah Hermione sirna ketika dia mendengus mengejek. Oh Harry, memangnya kau percaya pada apa saja yang dikatakan perempuan sinting itu? Kau tidak di sana, kata Harry. Kau tidak mendengarnya. Kali ini berbeda. Kan sudah kuceritakan. Dia sungguhan. Dan dia bilang pangeran kegelapan akan bangkit lagi, lebih hebat dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Dan dia berhasil melakukannya karena abdinya yang kembali kepadanya. Dan malam itu Wormtail lolos. Dalam keheningan yang menyusul, Ron dengan linglung bermain-main dengan lubang pada spray cuddly cannonnya. Kenapa tadi kau tanya apakah Hedwig sudah datang, Harry? Tanya Hermione. Apakah kau mengharapkan surat? Aku bercerita pada Sirius tentang bekas lukaku, kata Harry mengangkat bahu. Aku menunggu jawaban. Pemikiran bagus, kata Ron, ekspresinya menjadi cerah. Berani taruhan, Sirius akan tahu apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan dia cepat membalas suratku, kata Harry. Tetapi kita tidak tahu di mana Sirius. Dia bisa saja di Afrika atau di mana saja kan, kata Hermione masuk akal.
Hedwig tak akan mampu menempuh perjalanan sejauh itu dalam beberapa hari. Ya, aku tahu, kata Harry, tetapi ada perasaan berat menggayuti perutnya ketika dia memandang keluar jendela ke langit yang tanpa Hedwig. Ayo kita main Quidditch di kebun buah, Harry, ajak Ron. Ayo, 3 lawan 3, Bill dan Charlie dan Fred dan George akan main. Kau bisa mencoba Wronski feint. Ron, kata Hermione dalam nada menurut kau sama sekali tidak peka. Harry tidak ingin main Quidditch sekarang. Dia sedang cemas dan capek. Kita semua perlu tidur. Ya, aku mau main Quidditch, kata Harry tiba-tiba. Tunggu, ku ambil fireboltku. Hermione meninggalkan kamar, mengumumkan sesuatu yang kedengarannya mirip sekali. Dasar cowok. Baik Mr. Weasley maupun Percy tak banyak berada di rumah selama seminggu berikutnya. Mereka berdua meninggalkan rumah setiap pagi sebelum yang lain bangun, dan kembali lama setelah makan malam usai. Benar-benar gempar, Percy memberitahu mereka dengan lagak penting hari Minggu malam sebelum mereka kembali ke Hogwarts. Aku tak hentinya memedamkan api sepanjang minggu. Orang-orang terus saja mengirim howler, dan tentu saja kalau howler tak langsung dibuka, dia meledak. Mejaku penuh bekas-bekas terbakar dan pena buluku yang paling bagus jadi arang. Kenapa mereka mengirim howler? Tanya Ginny yang sedang membetulkan buku 1001 tanaman, obat, dan jamur gaib dengan spellotape di atas karpet di depan perapian ruang keluarga. Mengeluhkan tentang keamanan di Piala Dunia, kata Percy. Mereka menuntut kompensasi untuk harta mereka yang rusak. Mendengus Fletcher telah mengajukan tuntutan penggantian untuk tenda berkamar 12 lengkap dengan jegusi, tetapi aku sudah dapat nomornya. Aku tahu dia tidur di bawah mantel yang disangga tiang. Mrs. Weasley mengerling jam besar yang berdiri di sudut. Harry suka jam ini. Walaupun jam ini sama sekali tak berguna kalau kau ingin tahu waktu, tetapi sangat informatif. Jam itu punya 9 jarum emas, dan masing-masing bergrafir tulisan nama anggota keluarga Weasley. Tak ada angka-angka pada piringnya, tetapi ada penjelasan di mana masing-masing orang berada. Rumah, sekolah, dan kerja ada di sana, tetapi ada juga berpergian, tersesat, rumah sakit, penjara, dan pada posisi di mana angka 12 biasa berada pada jam biasa tertulis bahaya maut. 8 dari jarum itu sekarang menunjuk pada posisi rumah, tetapi jarum Mr. Weasley yang paling panjang masih menunjuk pada kerja. Mrs. Weasley menghela nafas. Ayah kalian tak pernah perlu ke kantor pada akhir minggu setelah masa kau tahu siapa berlalu, katanya. Mereka memperkerjakannya terlalu berat. Makan malamnya bisa basi kalau dia tak segera pulang. Ayah merasa dia harus menebus kesalahannya pada pertandingan itu kan, kata Percy. Kalau mau jujur, dia kurang bijaksana membuat pernyataan umum tanpa minta persetujuan kepala departemennya lebih dulu. Jangan berani-berani menyalahkan ayahmu untuk artikel yang ditulis si Skeeter brengsek itu, kata Mrs. Weasley langsung meledak. Kalau dia tidak bilang apa-apa, si Rita paling-paling cuma akan bilang sungguh memalukan, tak ada orang kementerian yang bicara, kata Bill yang sedang bermain catur bersama Ron. Rita Skeeters tak pernah membuat orang tampak bagus. Ingat, dia pernah mewawancarai semua pemunah mantra Gringotts dan menyebutku si gondrong. Ya, memang rambutmu agak panjang, nak, kata Mrs. Weasley lembut. Kalau kau izinkan aku... Tidak, Mam. Hujan menerpa jendela ruang keluarga. Hermione asyik membaca kitab mantra standar tingkat 4 yang telah dibelikan Mrs. Weasley untuknya. Harry dan Ron di Diagon Alley. Charlie sedang menisik balaklava tahan api. Harry menggosok fireboltnya, perangkat pemeliharaan sapu yang diberikan Hermione sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-13, terbuka di kakinya. Fred dan George duduk di sudut yang jauh dengan pena bulu siap di tangan, berbisik-bisik, kepala mereka menunduk di atas carik perkamen. Sedang apa kalian berdua? Tanya Mrs. Weasley tajam memandang si kembar. PR, kata Fred tak jelas. Jangan ngaco, kalian masih libur, kata Mrs. Weasley. Ya, waktu itu belum dibuat, kata George. Kalian tidak sedang menulis formulir pesanan baru kan? Tanya Mrs. Weasley galak. Kalian tidak sedang memikirkan memulai lagi sihir sakti Weasley kan? Ya ampun, Mam, kata Fred mendongak menatapnya. Tampangnya seolah hatinya terluka.
Kalau Hogwarts Express tertabrak besok dan George dan aku mati, bagaimana perasaan Mam kalau hal terakhir yang kami dengar dari Mam adalah tuduhan tak berdasar? Semua orang tertawa, bahkan Mrs. Weasley juga. Oh, ayah kalian sebentar lagi pulang, katanya tiba-tiba menonggak memandang jam lagi. Jarum Mr. Weasley mendadak bergeser dari kerja ke berpergian. Sedetik kemudian jarum itu bergetar dan berhenti di rumah bersama yang lain, dan mereka mendengarnya memanggil-manggil dari dapur. "Ya, Arthur," seru Mrs. Weasley bergegas meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, Mr. Weasley masuk ke dalam ruang keluarga yang hangat sambil membawa makan malamnya di atas nampan. Dia tampak letih sekali. "Ya, minyak sudah tertuang di api sekarang," dia memberitahu Mrs. Weasley seraya duduk di kursi berlengan dekat perapian dan memain-mainkan kembang kolnya yang sudah layu tanpa semangat. "Rita Skeeters mengubur-ngubur kami terus sepanjang minggu ini, mencari-cari kesalahan kementerian untuk ditulis. Dan sekarang dia sudah berhasil tahu tentang si Bertha yang hilang. Jadi itulah yang akan jadi kepala berita di Prophet besok pagi. Aku sudah bilang pada Bagman, mestinya dia sudah kirim orang untuk mencarinya sejak dulu." "Mr. Crouch sudah berminggu-minggu bilang begitu," kata Percy gesit. "Crouch beruntung sekali karena Rita tidak sampai tahu tentang Winky," kata Mr. Weasley jengkel. "Bisa jadi kepala berita seminggu. Soal peri rumahnya tertangkap sedang memegangi tongkat yang menyihir tanda kegelapan. Bukankah kita semua sudah sepakat bahwa peri itu, walaupun memang kurang bertanggung jawab, tidak menyihir tanda kegelapan?" kata Percy panas. "Kalau kau tanya aku, Mr. Crouch beruntung sekali tak seorang pun dari Prophet tahu betapa kejamnya dia pada peri," kata Hermione marah. "Jangan main tuduh, Hermione," kata Percy. "Pegawai kementerian dengan jabatan tinggi seperti Mr. Crouch layak menerima kepatuhan total dari pelayannya." "Budaknya maksudmu," kata Hermione, suaranya meninggi penuh perasaan. "Karena dia tidak membayar Winky, kan? Kurasa sebaiknya kalian semua naik dan memeriksa lagi apakah masih ada yang ketinggalan," kata Mrs. Weasley menghentikan pertengkaran. "Ayo naik semuanya." Harry mengemas kembali sapu dan peralatan pemeliharaannya, memanggul firebolt-nya, dan naik bersama Ron. Hujan terdengar lebih keras dari tingkat paling atas ini, diiringi siutan dan deru angin, belum lagi lolongan hantu yang tinggal di loteng itu. Pigwidgeon mulai bercicit dan berterbangan dalam sangkarnya. Ketika mereka masuk, koper-koper yang separuh siap itu rupanya membuatnya sangat bergairah. Beri dia owl treat," kata Ron melemparkan bungkusan makanan burung hantu kepada Harry. "Siapa tahu dia mau diam." Harry memasukkan beberapa owl treat melalui jeruji sangkar Pigwidgeon, kemudian kembali ke kopernya. Sangkar Hedwig berdiri di sebelahnya masih kosong. "Sudah seminggu lebih," kata Harry memandang tempat hinggap Hedwig. "Ron, menurutmu Sirius tidak tertangkap, kan?" "Tidak, kalau tertangkap pasti ada di Daily Prophet," kata Ron. "Kementerian pasti ingin menunjukkan mereka sudah menangkap orang beken, kan?" "Ya, aku rasa begitu. Ini barang-barang yang membelikan untukmu di Diagon Alley, dan dia sudah mengambilkan uang dari lemari besimu. Dan dia sudah mencucikan semua kaos kakimu." Ron menaruh setumpuk bungkusan di atas tempat tidur Harry dan menjatuhkan kantong uangnya dan setumpuk kaos kaki di sebelahnya. Harry mulai membuka belanjaannya. Selain kitab mantra standar tingkat 4 oleh Miranda Goshawk, dia punya segenggam pena bulu baru, selusin gulungan perkamen, dan isi ulang untuk peralatan pembuat ramuannya. Dia sudah hampir kehabisan tulang punggung ikan lepu dan esens belladonna. Harry baru memasukkan pakaian ke dalam kualinya ketika Ron berseru jijik di belakangnya. "Apaan sih ini?" Dia memegang sesuatu yang bagi Harry tampak seperti gaun beludru merah panjang. Di sekeliling leher dan pergelangan tangannya ada renda yang tampak bulukan. Terdengar ketukan di pintu dan Mrs. Weasley masuk membawa setumpuk jubah Hogwarts yang baru dicuci. "Ini jubah kalian," katanya sambil memisahkannya dalam 2 tumpukan. "Hati-hati menaruhnya dalam koper supaya tidak kusut." "Mam, ini gaun Ginny, keliru ditaruh di tempatku," kata Ron menyerahkan gaun itu. "Tentu saja tidak," kata Mrs. Weasley. "Itu untukmu, jubah pesta." "Apa?" tanya Ron tampaknya ngeri.
Jubah pesta, Mrs. Weasley mengulangi. Dalam daftar peralatanmu tercantum kau harus punya jubah pesta tahun ini untuk acara-acara resmi. Gila apa? Kata Ron tak percaya. Aku tak mau pakai itu. No way. Semua juga pakai, Ron, kata Mrs. Weasley galak. Semua memang begitu. Ayahmu saja punya beberapa untuk pesta resmi. Lebih baik telanjang daripada pakai itu, kata Ron keras kepala. Jangan ngawur, kata Mrs. Weasley. Kau harus punya jubah pesta, ada di daftarmu. Aku juga beli untuk Harry, tunjukkan padanya Harry. Ragu-ragu bercampur takut, Harry membuka bungkusan terakhir di atas tempat tidurnya. Untunglah tidak seburuk yang disangkanya. Jubah pestanya tidak ada rendanya sama sekali, malah hampir sama dengan jubah seragam sekolahnya. Hanya saja warnanya hijau botol, bukan hitam. Kupikir hijau akan serasi dengan warna matamu, nak, kata Mrs. Weasley dengan rasa sayang. Jubah Harry sih bagus, kata Ron berang, memandang jubah Harry. Kenapa aku tidak dibelikan yang seperti itu? Karena, aku harus membelikanmu jubah bekas, jadi tak banyak pilihannya, kata Mrs. Weasley wajahnya memerah. Harry memalingkan wajah. Dengan sukarela, dia bersedia membagi semua emasnya di Gringotts dengan keluarga Weasley. Tetapi dia tahu mereka tak akan mau menerimanya. Aku tak akan memakainya, kata Ron bersikeras. Jangan harap. Baik, tukas Mrs. Weasley jengkel. Telanjang saja kalau begitu. Dan Harry, jangan lupa foto. Kebetulan sekali aku perlu ketawa. Dia meninggalkan kamar dan membanting pintu di belakangnya. Terdengar bunyi aneh dari belakang mereka. Ada sepotong owl treat besar tersangkut di paruh Pigwidgeon. Kenapa segala sesuatu yang kumiliki sampah? Kata Ron jengkel, melangkah ke seberang ruangan untuk membebaskan paruh Pigwidgeon. Lah, habis. Pendek banget. That's the end of the chapter. Oh. Bentar. Di atas Hogwarts Express. Kayaknya, chapter 11 lumayan pendek lagi ya. Langsung 2. Oke, thank you so much buat yang udah denger. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!